Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baru dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita bakal ngebahas pemahaman umum di TO yang ke-10. Mudah-mudahan ini TO online yang terakhir sebelum karantina. Mudah-mudahan pas waktu karantina situasi Indonesia sudah kondusif sehingga kita bisa menjalankan program karantina sebelum UTBK dimulai. Nah, ini ada TO yang ke-10. Kita akan membahas pemahaman umum dan kemampuan baca dan menulis. Tapi sebelum kawan-kawan memulai, seperti biasa kita berdoa, mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita dan mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Baik. Kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat dengan TO ini karena TO masih baru. Ya, tapi kalau ada yang udah lupa-lupa silakan bisa mencoba untuk diisi terlebih dahulu sebelum mengikuti pembahasannya. Kita mulai dengan nomor 1. Kalimat utama paragraf kedua adalah, ya baik-baik kawan-kawan, paragraf kedua seperti biasa kita hanya utak-atik kalimat awal dan akhir dan langsung lihat kalimat akhirnya. Ada nggak 5 kata yang sudah kita sepakati? Yang ciri-cirinya sebagai kesimpulan ya, kayak oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, nggak ada kan ya? Kalau tidak ada, maka kemungkinan adalah kalimat awal. Dan kalimat awal, situs Sangiran merupakan situs prasejarah penghasil fosil hominid dan fosil fauna Pleistosen yang sangat terkenal di dunia internasional. Utamanya berarti tentang definisi situs Sangiran. Nah, situs Sangiran merupakan situs prasejarah. Berarti kita lihat A salah, B salah, C. Ternyata jelas ya, ini enak banget jawabannya. Situs Sangiran adalah situs prasejarah. Jawaban ini adalah C. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Ini dari 4 pernyataan ini ada mana yang merupakan keunggulan situs Sangiran ya. Kita lihat nomor 1. Situs manusia purba terbesar di dunia. Itu kawan-kawan ada di kalimat 1. Kalimat 1, situs Sangiran merupakan situs merupakan salah satu situs manusia purba. Jelas ya, berarti 1 benar. Nomor 2, ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Kawan-kawan lihat pada kalimat kelima ya, paragraf 1. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Jelas, berarti ada juga ya itu sebagai kelebihannya. Berarti 2 juga benar. 3, memiliki fosil-fosil hewan. Ya udahlah, kalau 1, 2, 3 benar, tinggal 4 ya terakhir, yang keempat. 3 jelas benar nih, memiliki fosil-fosil hewan purba, itu juga ada di kalimat ketiga. 4, sumber data terlengkap bagi arkeologi. Sumber data terlengkap bagi arkeologi itu ada di nomor 7. Hingga sekarang ini situs ini masih menjadi sumber data arkeologi, geologi, paleontologi, dan paleontropologi tentang kehidupan purba, evolusi manusia dan evolusi lingkungan. Jadi 4 juga adalah merupakan keunggulan situs Sangiran ini. Sehingga jawaban yang benar berarti semua dari 1 sampai 4 jawabannya adalah benar. Jawabannya. Nomor 3. Di bawah ini merupakan alasan dari pemilihan situs Sangiran sebagai warisan budaya dunia, kecuali, berarti cari yang bukan ya. A, memiliki seluruh jenis manusia purba yang di dunia. Enggak juga, di atas itu tidak dijelaskan. Di atas itu lebih banyak dijelaskan bahwa yang ditemukan di Sangiran itu kebanyakan adalah Homo erectus ya. Bahkan 50% lebih fosil temuan Homo erectus dunia ada di situs Sangiran. Jadi bukan jenis manusia purba seluruh dunia. Jelas A berarti bertentangan dengan si bacaan. Berarti jelas lah jawabannya A. Nggak usah lihat lagi si B, C, D, E lagi. Karena sudah jelas kesalahan ya. Tidak abu-abu. Kalau masih abu-abu, masih ragu-ragu, bisa lihat si B, C, D, dan E. Kalau ini sudah jelas, berarti jelas jawabannya A. Kalimat fakta pada paragraf di atas ditunjukkan oleh kalimat nomor. Fakta, coba lihat nomor 1 ya. Ada 1, 2, 4. 1 dulu kita lihat. Situs Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Terbesar dan terpenting dunia. Ini definisi, tapi kawan-kawan ini belum benar-benar terlihat banget kalimat faktanya. Kalimat fakta kan ada 2 ya, berarti kebalikannya opini. Kalau fakta sudah terjadi, opini berarti fakta sudah terjadi, berarti opini kebalikannya belum terjadi. Si fakta itu dia datanya pasti, sementara opini datanya
kurang pasti. Kalau lihat nomor 1 ini, kita datanya belum gitu pasti ya. Kita cari dulu yang paling pasti mana. Ada lagi nggak? 1 kita anggap nggak pasti dulu. Kita lihat 1 kita anggap nggak pasti. Kita lihat dulu coba nomor 3. Kan 2 udah ada kan 2 nih. 1, 2. Jadi anggap nggak pasti dulu ya. 1 tadi nggak pasti kan, berarti 2-nya pun anggap kurang pasti. Atau kalau melihat 2 dulu silakan lah 2. Situs Sangiran terdapat Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Oh, oke, sip, itu pasti datanya ya. Nomor 2 pasti. Berarti kalau nomor 2 pasti, kita lihat dulu nomor 8. Oke, nomor 8. Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Kawan-kawan, ini mungkin sudah terjadi, tapi datanya belum begitu pasti, ya. Gambaran evolusi seperti apa belum pasti dulu, ya. Kita cari dulu yang paling pasti lah. Ada dua-duanya sudah terjadi dan datanya pasti. Coba cari dulu. 8 enggak 3. Pada situs Sangiran ditemukan sebanyak 100 fosil manusia purba. Telah ditemukan, sudah terjadi 100 fosil manusia purba, datanya pasti. 3 nih, fakta banget nih ya. Tidak abu-abu lagi. Kalau tadi 1 masih agak abu-abu ya. Nomor 8 tadi masih agak abu-abu. 3 ini tidak abu-abu. Datanya pasti ya, 100 fosil manusia purba, bahkan ke bawahnya diperjelas lagi dengan kata 50% lagi fosil. Itu juga datanya pasti. Berarti nomor 3 anggap lebih fakta ya dibanding nomor 1. Nomor 5-nya. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Sudah terjadi dan datanya pasti memang sudah ditetapkan ya. Kalau waktu sudah berarti memang telah terjadi. Jadi jelas kawan-kawan, yang tidak abu-abu lagi adalah nomor 3 dan nomor 5, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 5. Kata yang digarisbawahi berikut ini, situs Sangiran merupakan situs paling sejarah. Intinya di sini nanyain apa itu Pleistocene. Kalau baca sejarah saya lupa lah. Yang pasti Pleistocene sebuah zaman ya, sebuah waktu masa akhir-akhir ketika zaman es gitu loh. Kalau di sini jelas ya, kalau yang zaman pertama, untuk zaman ada 2, untuk waktu ada 2, ada B, ada E, ada zaman es sama dahulu sekali. Masalahnya kalau dahulu sekali itu nggak pasti. Kalau zaman es pasti, dan kalau tidak salah saya baca, memang Pleistocene ini adalah akhir-akhir zaman purba ketika zaman es, sehingga bisa dipastikan yang lebih tepat ya, si Pleistocene ini adalah kemungkinan adalah zaman es yang agak mendekati seperti itu. Yuk, lanjut nomor 6. Pada teks kedua, makna kata estetika apa kalimat 3 adalah gampang sekali. Kata estetika tinggal lihat aja di kamus dan jelas estetika ini berhubungan dengan masalah keindahan dan maknanya memang itu, sehingga jawabannya adalah D, keindahan. Lanjut nomor 7. Informasi dalam teks 2 yang tidak ditemukan di dalam teks 1 adalah, jadi teks 2 mah ada, di teks 1 tidak ada. Tadi saya kebetulan baca-baca juga si teks 1 untungnya pendek. Teks 1 ini lebih menjelaskan tentang apa itu si terumbu karang ya, ada definisinya seperti itu, dan ada si apa ya, ciri-cirinya lah terumbu karang. Oke. Nah, kita lihat di teks kedua, terumbu karang adalah suatu jenis hewan bernama polip. Di pertama ada, di kedua polip. Oh, polip di kedua malah nggak ada. Ya, di pertama ada, ini mah di kedua ada, di pertama tidak ada. Kalau polip kebalikannya, teks pertama ada, teks kedua tidak ada. Terumbu karang di atas karang lunak dan karang keras. Karang lunak, karang keras. Karang keras. Itu di pertama ada, kedua karang lunak, karang keras. Di pertama ada ya, pertama itu lihat kawan-kawan, kalimat pertama ada, itu kalimat kedua paragraf kedua dia tinggal lihat. Karang lunak, karang luas, lunak keras, lunak keras, lunak keras. Paragraf kedua tidak ada. Paragraf satunya ada, paragraf kedua malah tidak ada. Ini kita cari yang paragraf 2 ada, paragraf 1 tidak ada. Terumbu karang terdiri atas 2 jenis karang, itu juga hanya di paragraf 1. Ya.
Paragraf ke-1 itu kalimat 6 tadi. Soalnya kalau paragraf kedua atau teks kedua itu tidak ada ngomongin tentang dua jenis karang. Oke. Berarti C salah juga. D, terumbu karang berfungsi melindungi abrasi pantai. Teks kedua, kita cari pantai-pantai. Secara fisik, karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi. Ada ya paragraf 2. Yang paragraf 1 atau teks 1 itu malah tidak ada ngomongin abrasi. Berarti jelas jawabannya adalah D. 8. Pada teks 1, makna kata bersimbiosis berkalimat 7 adalah simbiosis kan kerjasama ya, tapi di sini adanya bersama, berdampingan, bersatu, berjauhan, bertahan. Berjauhan nggak mungkin, bertahan nggak mungkin, berdampingan mungkin, bersatu kalau bersatu jadi nyatu ya nggak mungkin. Nah simbiosis itu tetap dua entitas yang berbeda, itu simbiosis. Kalau nyatu berarti satu nama. Kalau simbiosis ini tetap ada, saling kerja sama antara berdampingan atau bersama. Kawan-kawan, kalau berdampingan lebih ke arah posisi ya. Kalau berdampingan kanan kiri. Nah ini lebih ke arah yang lebih luas. Simbiosis itu adalah kerja sama dan segala macam. Berarti jelas jawabannya adalah bersama, bukan berdampingan. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 9. Perbedaan teks 1 dan teks 2 adalah, tadi kita lihat ya kawan-kawan, baca baik-baik setiap paragrafnya, teks 1, teks 2 kayak gimana. Teks 1 itu menjelaskan tentang terumbu karangnya, istilah terumbu karangnya. Berarti A mungkin, B nggak mungkin, C nggak mungkin, D nggak mungkin, E mungkin. Oke. Sedangkan teks 2 berarti antara A sama E. Teks yang kedua menyatakan asal terumbu karang. Justru kata di paragraf kedua itu bukan asal terumbu karang, tapi fungsi-fungsinya atau kegunaannya. Sehingga jelas cuma adalah E. Oke, itu perbedaannya. Kita lanjut pada bacaan selanjutnya di nomor 10. Simpulan isi teks tersebut. Kawan-kawan, seperti biasa, kawan-kawan, kalau untuk simpulan lihat paragraf pertama baca baik-baik intinya apa, paragraf kedua baca baik-baik intinya apa. Paragraf pertama ini ngomongin masalah miotek. Miotek ini ya suatu proses pemanfaatan limbah lah ya untuk jadi bahan material. Gitulah intinya miotek ini. Paragraf kedua ini masalah proses pembuatannya, ya proses pembuatannya atau caranya gitu loh. Mioteknya seperti apa? Sehingga material bangunan dari limbah pertanian oleh miotek. Oleh miotek salah, maksudnya miotek itu justru prosesnya ya. Miotek itu atau barangnya miotek itu bukan oleh miotek tapi memang barangnya itu disebut dengan miotek. A salah. B, miotek memanfaatkan jamur bermiselium tinggi. Betul juga ada, ya tidak rendah di situ karena si melesiumnya nggak rendah kan ya. Lihat baik-baik pada kalimat agak akhir-akhir kalau berapa ya, yang paling pasti agak akhir. Lihat baik-baik, jamur yang digunakan adalah jamur tiram yang melesiumnya lebih tebal ya, berarti ya kemungkinan tinggi mungkin, tapi ini bukan kesimpulan, ini hanya bagian saja. Kalau kesimpulan secara keseluruhannya. C, miotek bangunan non struktural dapat dibuat dari limbah pertanian. Bukan justru bangunan non struktural itu terbuat dari miotek. Miotek itu berarti bangunan material ya non struktural terbuat dari limbah-limbah. Jadi salah kalau bahasanya adalah miotek bangunan struktural. Justru bangunan non struktural yang terbuat dari miotek ini yang terbuat dari limbah-limbah. Berarti C salah. D, material bangunan non struktural dapat dibuat dari limbah pertanian. Betul, dan ini yang disebut dengan miotek. Yuk lanjut. Berarti D jelas jawabannya. Menjelaslah. Materi bangunan dapat dibuat dengan proses seperti membuat tempe ya. Enggak juga, enggak. Cuma emang prosesnya agak mirip, tapi materi bangunan enggak kayak buat tempe. Kalau bikin mioteknya mungkin prosesnya mirip seperti tempe, cara berprosesnya. Tapi kalau materi bangunannya enggak juga. Jadi salah. 11. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah miotek memerlukan jamur tiram bermiselium rendah. Lihat tadi yang sudah saya bacakan, yang di paragraf pertama yang kalimatnya sebelum akhir, bahwa jamurnya itu jamur yang biasanya lebih tebal. Jadi kalau ngomongin rendah salah. B,
miotek dapat dikeringkan dalam kurun waktu 1 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Lihat kawan-kawan pada paragraf terakhir. Paragraf kedua ya, paragraf juga paragraf terakhir, kalimat terakhir kebetulan. Di situ ya si miotek ini memerlukan suhu sekitar 90 derajat Celcius betul, tetapi dalam waktu 2 jam, bukan 1 jam, sehingga B salah. C. Limbah pertanian diolah menjadi pembuatan tempe. Ini jelas salah ya. Limbah pertanian bukan buat tempe, itu buat miotek. D. Miotek dapat membuat limbah pertanian menjadi alat bangunan, menjadi bahan bangunan atau material bangunan, bukan alat bangunan, sehingga D salah. Yang mau nggak mau berarti jelas jawabannya E. Tapi kita baca dulu ya. Miotek mengubah limbah pertanian benar menjadi material multifungsi, betul, materialnya bukan alat bangunannya. Jadi jawabannya E. Oke, 12. Ini adalah soal terakhir di pemahaman umum. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Apa saja limbah pertanian yang digunakan untuk pembuatan miotek? Itu jawabannya kawan-kawan, lihat pada paragraf 1 kalimat kedua. Mereka menggunakan limbah pertanian seperti tandan kosong kelapa sawit, limbah tapioka, itu berarti jawabannya jelas ada ya. Ini kita cari yang tidak ada. Apa tujuan pembuatan jamur tiram dalam proses pembuatan miotek? Lihat paragraf ke-1 kalimat akhir kawan-kawan. Jamur ini juga menjadi bahan pengikat potensial untuk menggantikan resin yang biasanya non-organik. Ada kan ya? Jelas? Lanjut yang C, bagaimana proses pembuatan miotek? Itu ada di paragraf kedua. Kalimat 1 sampai ke bawah itu jawabannya ya. Jelas? D. Mengapa panel dalam proses pengeringan miotek harus disterilisasi? Nah ini tidak ada kawan-kawan. So baca baik-baik. Cuma ada itu ngomongin bahwa si panelnya disterilisasi, tapi alasannya tidak diungkapkan. Itu ada di kalimat ke 2, paragraf kedua. Oke, di situ ngomongin sterilisasi tapi tidak dijelaskan apa alasannya. Berarti D nggak ada. Tapi lihat dulu E ya. Jangan-jangan E lebih nggak ada lagi. Apa hal yang dapat membedakan antara proses pembuatan miotek dengan pembuatan batu bata? Ada apa perbedaannya? Batu bata, miotek, batu bata, batu bata, batu bata. Kawan-kawan, lihat pada paragraf kedua kalimat keempat, di situ tertulis bahwa hal yang menarik adalah proses ini tidak menggunakan energi berlebih seperti bata yang dibuat dari tanah liat yang harus dibakar dalam suhu tinggi. Jelas berarti ya, itu jawabannya ada, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut, kita lanjut ke pemahaman bacaan dan menulis kawan-kawan. Nomor 1. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini untuk yang judul seperti biasa kita cari kalimat utamanya. Kebetulan ini cuma 1 paragraf, berarti kita utak-atik aja ya. Kita utak-atik, kita obok-obok sih kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu ada di paragraf pertama, ada di kalimat di kalimat pertama kawan-kawan. Itu kalimat utamanya. Sekali lagi, di 1 paragraf berarti kita nyari kalimat utamanya. Kebetulan kalimat utamanya di sini ada di kalimat 1 dan cuma 1 paragraf. Oke, PT Perusahaan Gas Negara (PBK) memastikan ledakan yang terjadi. Memastikan, kalau ada kata memastikan, kita cari nih penggantinya apa. A. Klarifikasi PGN soal ledakan jalan Krui Medan. Mungkin tadi memastikan bisa jadi klarifikasi ya. B. Penanganan terhadap korban dampak, tidak ada kata-kata memastikannya atau klarifikasi. C. Kebakaran disebabkan oleh aliran gas yang rusak dan bocor. Nggak ada ngomongin memastikan ledakan atau klarifikasi. D. Pemeriksaan tim TGP yang membuahkan hasil. Oke. Pemeriksaan tim TGP yang membuahkan hasil. PT Perusahaan Gas Negara tetap gagasan utamanya adalah intinya si PT PGN ini memastikan ledakan. Kalau memastikan pemeriksaan bukan. Di sini kawan-kawan intinya dia menyatakan bahwa memastikan bahwa ini bukan ledakan dari jaringan panas bumi milik PGN, berarti bukan pemeriksaan dong, ya. Tapi emang memastikan, mengklarifikasi. Jadi D salah. E. Penutupan aliran gas permanen, enggak ada klarifikasi, tidak ada memastikan. Oke, tidak ada menegaskan, sehingga jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2. Kata depan yang sesuai untuk melengkapi bagian rupa berkalimat 1 adalah, kita baca, PT Perusahaan Gas Negara (PPK) memastikan ledakan yang terjadi di rumah toko atau dalam ruko, jelas di jawabannya. B berarti. Oke. Konjungsi pada kalimat kedua. Kalimat kedua.
Sesaat setelah ledakan, PGN telah menurunkan tim penanggulangan gangguan ke lokasi ledakan, yaitu di rumah nomor 3. Ya, kalau ada koma kemungkinannya itu atau yakni. Kalau misalnya nggak mungkin, ya jelas di situ tempatnya jelas, bukan misalnya. Berarti antara itu atau yakni, ada nggak? Yakni ada. Jawabannya adalah C. Lanjut kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Kita lihat. Tim TGP dapat memastikan tidak ada aset PGN yang rusak bisa dari kebakaran tersebut. Kita lihat dulu ya, ada apa aja di sini yang berimbas dari yang termakan, mungkin belum termakan, yang berdampak. Kalau yang berdampak bukan dari, yang berdampak pada harusnya. Jelas salah, berdampak yang dihilangkan dari menghilangkan. Yang terdampak, yang terdampak dari kebakaran tersebut. Ya, kalau berdampak pada, kalau terdampak dari. Baik, lanjut nomor 5. Kata berimbuhan yang tepat untuk melakukan bagian rumpang kalimat 5. Kalimat 5. Namun demikian, penyelidikan masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. Jelas itu mah bila ada nggak dilakukan tidak ada, juga dihentikan sebentar. Semua telah diperiksa, Namun demikian penyelidikan masih terus. Kalau masih terus berarti nggak mungkin dihentikan dong. Menghentikan nggak mungkin, berisikan nggak mungkin antara C atau D, melanjutkan atau dilanjutkan. Terus kalau ada oleh pasti pasif. Ya berarti dilanjutkan oleh aparat keamanan, nggak mungkin melanjutkan oleh. Kalau ada oleh pasti tadinya. Pasti kan dipukul oleh, nggak mungkin memukul oleh. Ya. Ditampar oleh, nggak mungkin menampar oleh, sehingga jelas di situ adalah dilanjutkan. D jawabannya nomor 6. Konsep tepat untuk menggali bagian rumpang pada kalimat ke-6 adalah kalimat 6. Menurut informasi ada kemungkinan ledakan tidak berasal dari aliran gas pipa. Tetapi, ini ada koma kebetulan. Ini adalah kalimat konjungsi dia untuk kalimat setara. Ya. Kalimat setara ada sedangkan, ada melainkan, ya, ada tetapi. Nah, kebetulan di sini pakai tidak. Kalau pakai tidak biasanya pakai tetapi. Tidak hanya koma tetapi. Kalau bukan dengan melainkan. Dia bukan seorang penjahat, koma melainkan. Ingat kalimat korelatif yang pernah saya ajarkan dulu, tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Kebetulan di sini awalnya nomor 6-nya ada tidak kan? Ada kemungkinan ledakan tidak berasal dari aliran gas pipa, koma, tetapi dipicu oleh penyebab lain. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah tetapi E. Kita lanjut ke nomor 7. Judul yang tepat untuk pelanggan paragraf tersebut adalah, ini paragraf cuma satu paragraf ya. Kalau judul yang tepat ini Kabupaten Kerinci yang terletak gitu ya, jelas di wilayah. Jadi kalau wisata gunungnya ini Gunung Kerinci, harus ada gunung-gunung kerinciannya. A mungkin, enggak ada gunung kerinciannya, enggak ada kerinciannya. B sejarah nama air terjun Talang Kemulun, enggak ada ngomongin sejarah. C destinasi Gunung Kerinci mungkin. D enggak ada kerinciannya. B juga ada kerinciannya. D juga ada kerinciannya. C ada ya, C ada, berarti A tidak ada, B tidak ada, D tidak ada, berarti antara C dan E. Nah, kalau begitu mau nggak mau kita harus baca selanjutnya nih. Kalimat kedua atau kalimat terakhir bisa. Tapi kalau terakhir tidak dapat ini, berarti kalau kalimat terakhir tidak bisa ngasih informasi, kita kalimat keduanya. Tahukah Anda, saya itu Kabupaten Kerinci juga punya destinasi wisata tersembunyi yang tak kalah pesonanya, yakni air terjun Talang Kemulun. Air terjun Talang Kemulun, berarti sudah ada terjun Talang Kemulunnya nih. Air terjun Talang Kemulunnya. C tidak ada air terjun Talang Kemulunnya, sehingga jelas jawabannya adalah air terjun Talang Kemulun surga tersembunyi di Kerinci. Jawabannya adalah Lanjut nomor 8. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1 adalah Kabupaten Kerinci yang terletak, itu harusnya. Tapi terletak tidak ada juga berada, bisa jadilah.
Potensi yang berada di wilayah Jambi. Sip, jawabannya adalah B. 9. Kata yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat kedua adalah kalimat kedua. Titik-titik. Nah, kalau udah titik nih, terus tiba-tiba ada koma selanjutnya, berarti kemungkinan ada oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, namun, ya, sesudah itu. Tapi kita lihat sininya. Kalau ada tahukah Anda, kamu kan nggak mungkin kalau jadi tahukah Anda atau oleh karena itu tahukah Anda. Yang enak adalah namun tahukah Anda. Jelas, jawablah D. 10. Kata yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah kalimat 4. Destinasi ini bahkan disebut-sebut sebagai surga tersembunyi di wilayah Jambi lah, jelas. Jelas, jawablah D. Jawabnya A. 11. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6 adalah kalimat 6. Hal inilah yang menjadi suasana, nggak mungkin. Hal yang membuat suasana ada membuat nantinya nggak enak, membuat nggak enak, memperjelek apalagi mengurangi nggak, membuat. Di sini karena suasana kesannya lebih bagus ya. Hanya membuat suasana sekitar masih terlihat alami. Jadi yang bagus-bagus pasti membuat suasana. Jelas, jawaban 6 adalah kalimat 6 itu berarti C. Jadi 11 jawabannya adalah C. 12. Kata beriman tepat untuk di bagian rumpang pada kalimat 14. Kalimat 14. Diinformasikan dari pesona travel pengunjung dapat, maksudnya dapat didapatkan, nggak masa dapat didapatkan adalah salah. Dapat mendatangi banyak, masa mendatangi, ya, mendatangi banyak jenis macam batu. Halo batu, saya datang, nggak mungkin kan ya. Mendapatkan banyak jenis batu. Pengunjung dapat mendapatkan banyak jenis macam batu, termasuk batu akik pada tiap undakannya. Aduh, tapi bisa diambil-ambil ya. Bisa sih, tapi kalau melihat di tiap undakannya berarti itu terpasang. Kalau terpasang nggak mungkin kan bisa diambil gitu loh. Kalau mendapatkan dia konotasinya dengan mengambil juga, bisa mengambil kalau mendapatkan. C masih ambigu, kita lihat yang D, tapi logikanya C enggak, karena tadi itu terpasang. Kalau terpasang berarti termasuk batu akik pada tiap undakannya, berarti terpasang kan itu undakannya ada batu akik. Kalau terpasang berarti ya nggak mungkin dong diambil gitu loh. Coba yang D, pengunjung dapat menemukan banyak jenis macam batu termasuk batu akik pada tiap undakannya. Jelas lah, menemukan adalah hal yang tepat. Oke, 12 dijawabnya adalah D. 13 tiba-tiba, betul apa tidak? Tiba-tiba tidak pakai itu kata ulang dan tidak pakai tanda hubung sehingga salah, harusnya pakai tanda hubung sehingga jawabannya adalah D. Dan tidak pakai kapital awalnya ya, karena bukan awal kalimat ya. D jawabannya. 14. Kita lanjut ke nomor 14. Di situ ada penulisan Nusantara. Kawan-kawan, Nusantara di buku-buku EYD juga saya jarang sekali menemukan langsung tulisan Nusantaranya. Tapi kalau lihat di kamus itu Nusantara adalah nama atau sebutan. Kalau nama berarti ya kapital hurufnya, sehingga Nusantara dengan Nusantaranya N-nya kapital berarti tidak perlu diperbaiki. Lanjut nomor 15. Berkomunikasi, itu salah jelas ya, berkomunikasi diperbaiki dengan cara disatukan. Berkomunikasi ya. B jawabannya. 16 berarti Ternate itu nama tempat harusnya kapital, sehingga jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 17. Betawi itu juga bisa penamaan suku. Ya, kebetulan di sini ada bahasa. Kalau bahasa Betawi berarti B-nya harusnya kapital. Jadi jawabannya adalah C, Betawi. Itu Betawi dari mana lagi ya? Harusnya Betawi, C. 18. Ambon juga nama tempat. Oke. Nama tempat berarti Ambon harusnya kapital. Jadi Ambon. Oke, lanjut. Nomor 19 itu di sekolah-sekolah disatukan, harusnya dipisahkan. Ingat, kalau misalkan bisa diganti dengan contoh ditampar bisa diganti dengan kata menampar. Ya, ada pasangannya.
ditampar, menampar, disatukan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada pasangannya, contoh di sekolah ada nggak bisa jadi menyekolah, nggak bisa kan? Berarti D-nya harusnya dipisahkan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Terakhir nomor 20. Nomor 20. Malaysia itu miring ya di situ. Malaysia itu miring, M-nya bener gede, tapi harusnya namanya tempat tidak boleh dimiringkan. Harusnya tegak ya, karena bukan judul buku juga, bukan bahasa asing juga. Sehingga jawabannya adalah C. Malaysia dengan M-nya kapital. Baik kawan-kawan, selesai sudah untuk pemahaman membaca dan menulis ini. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa mencernanya dan paham. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di karantina ya. Mudah-mudahan udah bisa kita karantina. Allah sudah angkat COVID ini sehingga pas karantina bisa langsung bertemu ya. Di situ mari kita edankan, mari kita gaskan. Tapi biar karantina paham banget, biar karantina enak banget, maka sekarang belajar yang benar. Pas karantina tinggal benar-benar mematangkan. Oke ya? Tinggal benar. Artinya kalau benar mematangkan, kalian sudah mulai agak matang. Oke, kalau mentah banget susah buat dimatangkan. Yang bisa dimatangkan adalah yang mau matang. Kalau mentah banget ya ada dia busuk. Oke? Tetap belajar kawan-kawan, tetap berdoa, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan karantina dengan saya Jack Algebra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.